Kabut tipis menggantung di atas lembah Ardajaya ketika matahari baru saja menyentuh puncak menara istana. Di singgasana yang tinggi, Prabu Danadharma duduk dengan tubuh tegak namun wajah letih. Wajahnya yang dahulu penuh cahaya kini tampak murung dan penuh renungan. Selama 30 tahun ia memerintah dengan kebijaksanaan dan keadilan, membawa kemakmuran bagi negeri Ardajaya. Namun waktu telah menua dan pikirannya mulai digelayuti kabut kekhawatiran. Ia takut akan datangnya hari di mana darah dalam keluarganya sendiri menjadi penyebab kehancuran kerajaan yang ia bangun. Dalam benaknya berputar satu pertanyaan yang tak pernah tenang. Siapakah yang pantas mewarisi tahta? Ia memiliki 4 anak. 1 dari permaisuri utama yang telah wafat, 3 lainnya dari selir yang kini mengisi istana dengan ambisi dan bisik-bisik halus. Putra dari permaisuri utama bernama Raden Aryasena, darah tunggal dari perempuan suci bernama Permaisuri Kancanasari, yang dulu dikenal sebagai permata istana, bijak, cantik, dan lemah lembut. Darah Aryasena adalah darah sah pewaris tahta. Namun Prabu Danadharma sering mendengar dari telinga-telinga istana bahwa putranya itu terlalu tenang, terlalu banyak merenung, lebih mencintai alam dan kitab suci daripada pedang dan pertempuran. Saudara tiri Aryasena, Pancakencana sering berkata dalam hati, "Seandainya tahta ditentukan oleh keberanian, bukan garis darah, maka akulah raja sejati." Dan dari bara itulah lahir niat jahat yang sabar, niat untuk menggulingkan saudara tirinya dengan cara apapun. Tak jauh darinya, di antara tirai tipis yang berayun oleh angin, bersembunyi tatapan seorang perempuan. Putri Lokahita, adik tengah dari darah selir yang sama. Wajahnya jelita, langkahnya lembut, tutur katanya manis. Namun di balik kelembutan, itu tersembunyi lidah beracun. Adik bungsu mereka, Pangeran Birawa, bagaikan bayangan dari 2 saudaranya. Tubuhnya kekar, wajahnya keras, dan jiwanya mudah terbakar. Ia lebih senang memegang pedang daripada berbicara, dan setiap amarahnya menjadi badai yang sulit ditenangkan. Maka mengalirlah hari-hari di istana Ardajaya seperti aliran air yang tampak tenang di permukaan, namun bergolak di bawahnya. Prabu Danadharma kian sering murung, mendengar bisikan yang berasal dari Lokahita dan Pancakencana tentang kesetiaan Aryasena yang mulai goyah. Sementara itu Aryasena yang tak tahu apa-apa hanya semakin menarik diri dari hiruk-pikuk istana. Ia lebih sering bermeditasi di taman kecil dekat hutan, tempat arwah ibunya dipercaya masih menjaga dalam bentuk cahaya kecil yang menari di antara bunga kenanga. Malam-malam di Ardajaya menjadi semakin sunyi, dan di tengah sunyi itu, bayangan mulai bergerak, bukan bayangan manusia, melainkan niat. Niat yang tumbuh dari cemburu, dari darah, dari ambisi. Niat yang suatu hari akan menenggelamkan Ardajaya dalam rawa yang menelan segala yang hidup. Langit malam di atas Ardajaya tampak aneh sejak 3 hari menjelang purnama. Bulan yang biasanya lembut kini berwarna merah tembaga, dan suara anjing istana melolong tanpa henti. Api obor di pelataran sering padam tiba-tiba, padahal angin tak berhembus. Para pendeta istana berbisik bahwa ada tanda buruk akan datang. Entah kematian, entah pengkhianatan. Raden Aryasena merasakan perubahan itu di dalam tubuhnya sendiri. Setiap malam ia bermimpi sama ibunya, Permaisuri Kancanasari, berdiri di bawah pohon beringin tua, rambutnya berurai, matanya basah oleh air mata. "Nak," katanya dalam mimpi, "jangan percayai bulan yang sinarnya tak dari matahari." Sementara itu, di bagian timur istana, Lokahita menatap bulan dari balik tirai. Di depannya, segumpal rambut hitam milik Aryasena. Ia letakkan di atas kain putih, dilingkari rajah merah yang ia tulis dengan darah ayam hitam. Bibirnya bergetar membaca mantra yang ia pelajari dari pertapa perempuan di kaki gunung Merapi. Dari mulutnya keluar bisikan panjang, suara yang bukan sepenuhnya manusia. Rajah itu, ketika dibakar separuhnya, memunculkan asap berwarna ungu, melilit dan menghilang ke arah Balairung. Di bawah batu altar tempat Prabu Danadharma biasa bersembahyang, Lokahita telah menanam bagian lainnya, benih ilusi yang akan memantulkan bayangan palsu di malam purnama. Ia tersenyum samar,
Panca Kencana berdiri di belakangnya, menatap api dengan mata tajam. Jika malam ini berhasil, katanya pelan, ayah akan percaya bahwa Arya Sena tak layak hidup. Yang melihat bukan hanya ayah, jawab Lokahita lirih. Seluruh Arda Jaya akan bersaksi bahwa Pangeran Suci itu haus darah. Birawa si bungsu hanya tertawa rendah. Biarkan aku yang mengawal malam ini. Bila bayangan gagal, tanganku sendiri akan menuntaskan. Maka datanglah malam purnama. Bulan penuh menggantung di atas menara istana seperti mata besar yang mengintip rahasia manusia. Prabu Danadharma duduk bersila di depan altar memuja arwah leluhur. Dupa menguap tebal, melingkupi ruangan seperti kabut lembut. Tapi dalam kabut itu perlahan muncul bayangan. Wajah Raden Arya Sena, pucat, mata merah menyala, tangan memegang keris kerajaan. Bayangan itu bergetar, tapi matanya tajam menatap sang raja. Suara yang keluar bukan suara manusia. Tahta ini milikku, ayah. Darahmu adalah jembatan bagi kekuasaanku. Raja terperanjat. Ia mundur, menjatuhkan dupa dari tangannya. Api kecil menari di lantai batu. Suara teriakan memanggil para penjaga. Dalam sekejap, prajurit berlari masuk. Lokahita dan Panca Kencana datang dengan wajah terkejut seolah tak tahu apa-apa. Dan di hadapan semua mata, bayangan itu masih berdiri, menatap mereka semua, lalu lenyap dalam asap. Panca Kencana berlutut, menunduk dalam-dalam. Ampun, ayahanda, katanya berat. Aku sendiri tak percaya adikku sanggup begitu. Tapi mata semua orang telah melihat Lokahita menangis, menggenggam ujung kain ayahnya. Mungkin ia telah disusupi makhluk jahat. Tolong ayah, selamatkan dia sebelum terlambat. Sementara itu di kamarnya, Arya Sena tersentak bangun. Dingin luar biasa menusuk tulangnya. Pintu kamarnya dibuka dengan paksa, prajurit datang membawa obor dan tombak. Ia belum sempat bicara ketika seorang penjaga berkata, "Atas perintah Prabu, Raden Arya Sena ditahan atas tuduhan hendak membunuh Baginda." Balairung istana malam itu penuh dengan cahaya purnama yang pucat. Di sana Prabu Danadharma duduk diam, matanya tak lagi menatap lembut seperti dulu. Arya Sena berlutut di hadapan ayahnya, berusaha menjelaskan, tapi setiap kata yang keluar terdengar sia-sia. Panca Kencana berdiri di sisi kanan, Lokahita di sisi kiri, Birawa dengan pedang di belakangnya. Semua telah menutup pintu bagi kebenaran. "Bila aku harus mati, karena keyakinanmu, ayah," ucap Arya Sena perlahan, "aku tak akan melawan. Tapi ketahuilah, aku tidak akan menumpahkan darah yang melahirkanku." Prabu Danadharma menatapnya lama, lalu berkata dengan suara parau, "Kau bukan lagi anakku, Arya Sena. Jika hatimu bersih, biarlah para dewa yang membuktikan itu di luar tembok Arda Jaya." Hujan turun ketika fajar belum tiba. Gerbang istana dibuka perlahan. Di antara cahaya obor, Arya Sena berjalan dengan langkah gontai, diiringi satu abdi tua yang menunduk sedih. Dari kejauhan terdengar gamelan mengalun pelan, bukan untuk upacara, melainkan untuk mengantar seorang pangeran keluar dari tanah kelahirannya. Raden Arya Sena menatap gelap hutan di depan dan berbisik lirih, "Jika dunia menolak kebenaran, biarlah tanah dan langit yang bersaksi." Dan malam itu, Pangeran Suci Arda Jaya lenyap ke dalam hujan, membawa serta takdir yang akan menggetarkan seluruh negeri. Kabut turun setebal kabar duka. Di tengah hutan Arda Jaya yang sepi, Raden Arya Sena berjalan tanpa arah. Tubuhnya ringkih, matanya merah, menahan lapar dan amarah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak getir di tanah basah, seolah bumi ikut menanggung dendam yang tumbuh di dadanya. Sudah berbulan-bulan sejak pengusiran itu. Ia hidup dari umbi dan buah liar, dari air hujan dan sisa-sisa keberanian yang hampir padam. Di malam hari ia terjaga, memandang bintang yang sama dengan istana yang telah menistanya, dan bersumpah dalam hati, darah pengkhianat takkan dibiarkan kering di tanah. Suatu pagi ia menemukan desa kecil di tepi hutan. Warga menatapnya dengan curiga, melihat seorang lelaki kurus kotor dengan mata menyala. Mereka tak tahu bahwa di hadapan mereka berdiri pangeran yang dulu dielu-elukan. Arya Sena hanya tersenyum lemah, meminta air, dan duduk di dekat tungku. Dalam obrolan yang singkat, ia mendengar nama yang membuat dadanya bergetar. Seorang resi sakti yang tinggal di balik air terjun di utara lembah.
Empu Reswara, demikian orang menyebutnya. Pertapa yang bisa berbicara dengan roh penjaga bumi. Aryasena tak menunggu lama. Ia meninggalkan desa itu dengan langkah terhuyung, mengikuti arah sungai yang membawanya pada gemuruh air terjun. Semakin jauh ia berjalan, hutan semakin sunyi. Angin tak lagi terasa, hanya ada suara air dan desir lembut yang terdengar seperti bisikan nama. Di balik tirai, air yang jatuh deras, ia menemukan sebuah gua. Dan di sana duduk seorang lelaki tua, berjubah lusuh, bermata tajam, bagai bara yang nyala dari dalam diri. Empu Resiwara menatapnya tanpa berkata. Lalu suaranya keluar pelan, berat, dan bergetar. Anak muda yang datang dengan amarah tak akan pulang dengan tubuh yang sama. Engkau mencari kekuatan atau penebusan? Aryasena berlutut, menundukkan kepala, suaranya serak. Yang hamba cari hanyalah keadilan. Sekalipun harus melewati kematian. Empu Resiwara tersenyum tipis, mengangguk pelan. Maka bersiaplah, karena jalan yang kau pilih tak lagi dimiliki manusia. Ilmu yang kau minta, ucap Empu Resiwara perlahan, bukan ajian untuk manusia biasa. Ia lahir dari amarah para dewa yang dibuang. Namanya Rawa Rontek. Aryasena menunduk, tapi matanya tak beralih dari wajah sang empu. Dahulu, lanjutnya, ada Bathara Lodra, dewa yang menolak tunduk pada takdir kematian. Ia menciptakan ilmu ini agar tubuhnya tak bisa binasa. Tapi para dewa mengutuknya, mengusirnya dari kahyangan, dan tubuhnya ditelan oleh Rawa di bawah dunia. Sejak saat itu, siapapun yang mencari kekuatan ini harus meniti jalan yang sama. Empu Resiwara berhenti sejenak. Api di depannya berdesir, menyala lebih tinggi, seperti menegaskan kebenaran yang tak boleh diucapkan. Tirakatnya, katanya lagi, berendam di rawa angker selama 40 hari 40 malam. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Engkau akan diuji oleh hawa kematian, dirayu oleh roh-roh yang lapar, dan ditelan lumpur yang haus darah. Bila gagal, tubuhmu hancur, jiwamu takkan kembali. Angin malam menyusup masuk dari celah batu. Api kecil padam. Dalam gelap hanya suara Aryasena yang terdengar, berat, parau, tapi mantap. Tidak ada jalan kembali bagi hamba. Dunia telah menolak darahku. Biarlah Rawa yang menelan tubuh ini, asalkan dendamku kelak bisa hidup. Fajar belum datang ketika mereka meninggalkan gua. Hutan yang mereka lintasi terasa asing. Ranting-ranting bergetar, kabut menggantung di antara pepohonan, dan suara burung malam berubah menjadi lolongan jauh di kejauhan. Setelah berjam-jam berjalan, udara mulai berbau anyir, getir seperti darah tua. Di hadapan mereka, terbentang rawa hitam yang diam, beruap seperti sedang bernapas. Itulah Rawa Sungsang, tempat roh gagal mati mencari tubuh. Empu Reswara berdiri di tepi air, menggambar lingkaran dengan tongkat kayu. Sekali kau melangkah, namamu bukan lagi milikmu. Yang keluar dari sini mungkin bukan engkau. Aryasena menatap permukaan air itu tanpa gentar. Dalam tatapan matanya, dendam telah menutup segala ketakutan. Ia menanggalkan jubah lusuhnya, melangkah 1, 2, 3 langkah ke dalam rawa. Air hitam itu menggulung pelan, menelan tubuhnya hingga bahu, lalu leher, lalu hilang. Empu Resiwara menunduk dalam diam. Dari arah rawa terdengar bisikan lirih, menyeret nama yang tenggelam bersama lumpur. Aryasena. Rawa itu sunyi, seolah tak bernafas. Kabut tebal menggantung di atas air yang hitam dan berbau busuk. Udara di sekitarnya lembab dan dingin, seakan setiap hembusan angin membawa bisikan dari arwah yang terjebak di antara dunia. Di sanalah Aryasena memulai tirakatnya. Di bawah pengawasan Empu Resiwara yang berdiri di tepi rawa, memandangi muridnya menurunkan tubuh ke dalam lumpur yang pekat dan dingin. Hari pertama, tubuh Aryasena masih tampak gagah, meski wajahnya sudah menunjukkan tekad yang keras. Air rawa yang hitam pekat menelan tubuhnya hingga dada. Ia menahan napas, menenangkan batinnya. Nyamuk dan lintah menempel di kulitnya, tapi ia tak bergeming. Malam pertama dingin terasa menggigit hingga ke tulang, dan suara jangkrik berubah bagai kidung kematian. Minggu pertama kulit Aryasena mulai pucat, bibirnya pecah, matanya cekung.
Ia tidak makan, tidak minum, hanya menyerap hawa hitam dari rawa itu. Empu Resiwara mengamati dari kejauhan dengan hati bergetar. Ia tahu, setiap malam arwah yang dikurung di dasar rawa itu datang menghampiri. Kadang di tengah malam, air di sekitar Aryasena bergolak pelan, seperti ada sesuatu yang bernafas di bawah sana. Minggu kedua, suara Aryasena mulai berubah menjadi berat dan serak. Kadang ia tertawa tanpa sebab, kadang menangis diam-diam di tengah kabut. Rawa itu mulai mengenalnya. Airnya merangkak naik ke leher, seperti menyambut dan memeluk tubuh manusia yang mulai diterima oleh kegelapan. Ia mulai mendengar bisikan, suara-suara dari zaman yang terlupakan, memanggil namanya, menuntunnya agar menyerahkan sisa kemanusiaannya. Minggu ketiga, tubuhnya hampir tidak bisa dibedakan dari rawa itu sendiri. Kulitnya menghitam, matanya kosong. Ia tidak lagi mengenal lapar, tidak haus, bahkan tidak merasakan nyamuk yang menggerogoti wajahnya. Di malam hari, kadang tampak cahaya merah samar, muncul dari dada Aryasena, berdenyut seperti jantung yang menyala di dalam lumpur. Minggu keempat, rawa itu menolak matahari. Selalu ada kabut menutupi langit di atasnya. Aryasena berdiri tak bergeming selama berjam-jam, matanya menatap kosong ke kejauhan, kadang bergumam mantra yang tidak pernah diajarkan oleh Empu Resiwara. Sang empu mulai sadar, sesuatu dari dalam rawa telah menjawab jiwa Aryasena, dan keduanya kini saling menyatu. Hari-hari menuju akhir tirakat, udara di sekitar rawa menjadi berat, pekat oleh bau besi dan darah. Burung-burung tak lagi berani melintas di atasnya. Pada 3 hari terakhir, Aryasena sepenuhnya tenggelam ke dalam lumpur. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Empu Resiwara hampir mengira sang murid telah mati. Namun pada malam terakhir, rawa itu bergemuruh. Airnya berputar, membentuk pusaran besar di tengahnya, dan dari dalamnya sesuatu muncul perlahan. Bukan lagi manusia, melainkan sosok yang wajahnya menyerupai Aryasena, tapi dengan mata merah, redup dan kulit berkilau hitam seperti batu basah. Ia melangkah keluar dari rawa tanpa suara, setiap jejak kakinya meninggalkan bekas hangus di tanah lembab. Empu Resiwara menundukkan kepala dalam, bukan kepada muridnya, melainkan kepada entitas yang baru lahir dari rahim kegelapan. Dalam bisikannya ia tahu, ilmu rawa rontek telah bangkit kembali, dan manusia yang dulu bernama Aryasena telah lenyap. Aryasena tidak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya menatap empu itu sejenak, pandangan yang datar dan kosong, seperti bayangan tanpa jiwa. Lalu ia berjalan pergi, melewati kabut yang menelan langkahnya satu persatu. Hutan di jalan kembali menuju Ardhajaya, merapuh seperti napas yang ditahan lama. Daun-daun menekuk ketika Aryasena melangkah, dan tanah di bawah kakinya berderak halus, seakan menyambut pengembara yang bukan lagi sepenuhnya manusia. Ia berjalan pelan, tanpa beban, tanpa kebiasaan pria yang lapar. Hanya ada kehendak yang tegar, dingin, dan tak lagi mengenal belas. Sekelompok bandit muncul dari balik rumpun bambu, sebagaimana bayang-bayang mengintai cahaya. Mereka berpesta kecil di tepi jalan, menunggu kafilah atau pengembara malang. Ketika melihat sosok Aryasena, mereka tertawa kasar, menunjuk pada pakaiannya yang compang-camping, pada wajahnya yang nampak renta dan tak memikat. Seorang yang paling berani, yang bercadar kain merah dan membawa parang, maju ingin memeriksa kantong dan mungkin mencari perhiasan. Aryasena tetap diam. Matanya menatap kosong seperti 2 kaleng arang. Angin membawa bau darah lama dan tanah basah. Ada sesuatu di udara yang membuat para bandit ragu, namun keberanian kasar mereka lebih besar dari rasa takut. Seorang dari mereka mengangkat parang dan, dengan tawa yang sumbang, mengayunkan senjatanya ke leher Aryasena. Seorang bandit nekat menebas lehernya. Kepala Aryasena terputus jatuh ke tanah. Keheningan mencekam menggantung. Para bandit terpaku ketakutan. Kini, kanuragan Aryasena mulai terlihat. Ia tidak lagi bergerak seperti manusia biasa. Tubuhnya memantulkan energi gaib. Langkahnya cepat dan presisi, seolah hutan dan tanah sendiri membimbing gerakannya. Kekuatan pukulan dan tendangan yang dulu manusiawi kini meningkat berkali lipat.
Setiap dorongan atau tebasan membuat lawan tersentak, jatuh, bahkan terlempar seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Seorang bandit mencoba menebas dari samping, namun tangan Aryasena bergerak secepat kilat. Tanah bergetar saat senjata mereka bertemu udara kosong. Kaki yang menendang, tangan yang menangkis, semuanya seakan dikendalikan oleh hukum alam yang mematikan. Energi kanuragan mengalir dari setiap uratnya, dan setiap gerakan memancarkan aura kematian. Bandit lain mencoba lari. Aryasena muncul di hadapan mereka sebelum mereka sempat bergerak. Dengan satu gerakan, tubuh bandit tersungkur, tak mampu bangkit. Cahaya samar dari aura rawa rontek mengelilinginya, memanaskan udara di sekeliling. Aryasena berdiri di tengah kehancuran, matanya kosong, tenang, dan tidak ada rasa puas atau amarah, hanya keteguhan, kekuatan yang lahir dari tirakat dan ilmu gaib. Ia menatap hutan yang menjadi saksi, kemudian melangkah pergi. Setiap jejak kakinya seperti meninggalkan bisikan kematian di udara, menandai bahwa manusia bernama Aryasena telah hilang, dan yang tersisa adalah entitas abadi dengan kanuragan yang tak tertandingi. Dalam hening itu, narasi tentang rawa rontek bergema bukan sebagai pelajaran dari Empu Resiwara semata, melainkan sebagai hukum yang kini tersirat pada tubuh Aryasena. Darahnya pada tanah memanggil kembali yang hilang. Ketika kepala jatuh, darah menetes pada tanah, dan tanah yang menjadi saksi menjawab dengan mengikat kembali. Selama tubuhnya menyentuh bumi, ia tak bisa direnggut oleh maut. Setiap luka yang berdarah akan segera menemukan jalannya untuk sembuh ketika darah itu kembali ke tanah asalnya. Keabadian menjadi miliknya, namun sebagai tukaran, waktu berbelit, ia akan hidup melihat semua yang dicintainya menua, meluruh, dan lenyap. Ia melanjutkan langkah ke arah kerajaan, meninggalkan jejak yang tak lagi biasa. Bukan hanya bekas kaki, tapi bau rawa, bisikan yang merayap di antara akar, dan rasa bahwa hidup yang ia pegang kini adalah hukum baru. Hukum yang menuntut lebih banyak lagi dari dunia. Hutan di luar kerajaan tampak muram, kabut tipis menutupi jalan setapak yang Aryasena lalui. Setiap langkahnya mantap, tak terlihat lelah, meski tubuhnya yang dulu kurus dan kering, kini dipenuhi energi gaib yang tak bisa dijelaskan manusia. Dari desa-desa di pinggir jalan, Aryasena mendengar kabar yang membuat hatinya terbakar. Prabu Danadharma telah wafat, dibunuh oleh ketiga anak tirinya sendiri. Sang kerajaan kini di bawah kekuasaan Prabu Pancakencana, anak sulung dari selir yang ambisinya telah menumpulkan nurani. Dendam Aryasena membara, menghanguskan sisa rasa kemanusiaannya. Ia melangkah ke gerbang kota. Para penjaga berdiri di pos mereka, bersiaga dengan tombak dan pedang. Saat mereka melihat sosok Aryasena yang tampak lusuh, kurus, dan lusuh, tak seorang pun mengenalinya. Mereka melihat seorang pengembara, bukan putra mahkota yang difitnah. Tanpa curiga, mereka bersiap menyambutnya dengan sikap acuh dan waspada biasa. Aryasena berhenti sejenak, matanya yang gelap menatap para penjaga. Tanpa suara, energi rawa rontek mengalir di sekeliling tubuhnya, membungkusnya dengan aura yang membuat siapapun yang merasakannya tersentak ketakutan, meski mereka belum menyadari siapa yang berdiri di hadapan mereka. Seorang penjaga maju, menuntut nama dan maksud kedatangannya. Aryasena hanya menatap, diam tanpa sepatah kata pun. Ketika salah satu pengawal mencoba menebasnya, ia bergerak seperti bayangan. Gerakannya begitu cepat dan pasti, seperti tanah dan udara sendiri menuntunnya. Pukulan dan tendangan yang ia lempar membuat para pengawal tersungkur, terpental, atau terhuyung. Sebagian terjatuh ke tanah, tak mampu bangkit. Sebagian lain terpaku oleh ketakutan yang memancar dari sosoknya. Dalam sekejap, hutan di sekitar gerbang kembali sunyi. Tubuh para penjaga tergeletak, napas terhenti, sementara Aryasena berdiri tegak di tengah kesunyian. Matanya kosong, tenang, dan tidak menunjukkan rasa puas, hanya keteguhan dan dendam yang membara, membawa aura kematian yang menandai bahwa ia bukan lagi manusia biasa. Ia melangkah masuk ke kota, meninggalkan gerbang yang kini sepi dan sunyi. Setiap langkahnya seperti menebarkan bisikan mistis, menunjukkan kepada dunia bahwa Aryasena yang kembali bukanlah pengembara lemah yang dulu dikenal.
melainkan entitas abadi yang membawa kekuatan rawa rontek dan dendam yang membara. Di antara para pengawal yang tersungkur, hanya satu yang tersisa, seorang juru laksana tua dengan baju besi yang sudah kusam. Aryasena menatap juru laksana itu tanpa kata. Matanya menembus seperti bayangan dari rawa gaib. Hening menekan sampai terdengar detak jantung juru laksana sendiri, seperti menggemen di telinga. Aryasena akhirnya bersuara, suara yang dingin dan pasti. Dalam satu gerakan, tangannya mencengkeram kepala juru laksana. Di mana panca kencana, juru laksana itu menelan ludah, suaranya gemetar. Ia sedang pergi bertapa di tempat yang jauh. Kerajaan sementara dipimpin oleh Ratu Lokahita dan Pangeran Birawa. Jawabnya, suara serak dan penuh ketakutan. Mendengar nama itu, dendam Aryasena memuncak. Matanya yang gelap menyala, aura kematian dan rawa rontek mengelilinginya. Tubuh juru laksana terasa lemah, tak mampu melawan. Aura rawa rontek menyelimuti tangan Aryasena, memutar energi yang menekan dan menahan nyawa. Dalam sekejap, kepala juru laksana itu remuk di genggaman Aryasena. Suara pecahan dan hening yang menyertainya memekakkan hutan di sekeliling, meninggalkan jejak kengerian bagi siapapun yang menyaksikan. Aryasena melepaskan tubuh juru laksana yang kini tak bernyawa. Tanpa menoleh, ia melanjutkan langkahnya menuju istana. Dendam dan amarah membara lebih dahsyat dari sebelumnya. Kabut tipis malam itu menyelimuti gerbang istana, mengubah halaman menjadi samudra bayangan yang bergoyang oleh cahaya obor yang redup. Aryasena melangkah mantap, setiap pijakan kakinya seakan menekan tanah dan udara di sekitarnya. Para penjaga yang berdiri di gerbang menatapnya dengan ragu. Mereka terkejut, tapi wajah Aryasena yang kini kurus, berotot kering, dan dipenuhi bekas luka membuat mereka tidak mengenali pangeran yang dulu mereka kenal. Hanya bayangan yang penuh aura mematikan yang berdiri di hadapan mereka. Tiba-tiba dari sisi gerbang muncul 3 patih sakti yang paling ditakuti di kerajaan. Patih Aryatada dengan pedang panjang berkilat dan aura disiplin yang mematikan. Patih Keboanabrang, tubuhnya besar seperti banteng, pukulannya menghancurkan apapun yang disentuh. Dan Patih Batik Madrim, ahli ilmu gaib, dengan tangan yang selalu siap melempar mantra mematikan. Mereka berdiri sejajar menatap Aryasena. Di belakang mereka, Ratu Lokahita dan Pangeran Birawa menonton dari balkon istana. Menahan napas menyadari bahwa pertarungan ini bukan sekadar duel manusia biasa. 3 patih sakti, Aryatada, Keboanabrang, dan Batik Madrim mengelilingi Aryasena, menyerang secara bersamaan. Pedang, pukulan, dan dorongan energi mereka menghantam dari segala arah, menciptakan tekanan luar biasa, seolah tanah di bawah kaki Aryasena pun bergetar. Dengan mata berapi-api, ketiga patih sakti itu menyerang secara serentak. Aryatada melesat seperti anak panah, pedang panjangnya menyambar leher Aryasena. Dalam satu hentakan dahsyat, kepala Aryasena terpenggal dan jatuh berguling di tanah berkerikil. Para penjaga istana bersorak, tetapi sorak itu segera tercekat di tenggorokan. Dari leher yang terpenggal, bukannya darah, melainkan lumpur hitam pekat menyembur. Kepala itu berguling sendiri kembali ke tubuhnya, menyambung sempurna diselimuti cahaya ungu. Aryasena menggerakkan lehernya, mengeluarkan suara gemeretak tulang. Lumpur rawa sungsang telah menyatu dengan nadiku, bisiknya serak. Kalian hanya bisa melukai bayangan. Keboanabrang mengaum, tubuh besarnya menerjang seperti banteng gila. Pukulan bertubi-tubi menghujam tulang rusuk dan kepala Aryasena. Tulang-tulangnya remuk terdengar jelas, tapi Aryasena hanya tersenyum getir. Setiap pukulan yang meninggalkan lekuk di tubuhnya langsung pulih oleh lumpur hidup yang mengalir di bawah kulit. Aryasena membalas dengan pukulan sederhana ke dada Keboanabrang. Tanpa suara ledakan, tubuh patih besar itu melayang ke belakang. Tulang dadanya hancur berkeping-keping. Ia tersungkur, darah membanjiri mulutnya, matanya membelalak tak percaya. Batik Madrim tak memberi jeda. Tangannya menari, melontarkan mantra api neraka. Obor hidup menyala-nyala membakar tubuh Aryasena hingga menjadi sulur api berjalan. Kulitnya melepuh, dagingnya hangus, bau anyir membumbung tinggi.
Tapi dari dalam kobaran api, Aryasena berjalan perlahan. Tubuhnya yang hangus itu meregenerasi dengan cepat, daging baru tumbuh dari lumpur hitam, menggantikan jaringan yang terbakar. Apimu tak cukup panas untuk mengeringkan rawa abadi, hardik Aryasena. Suaranya bergema ganda seperti banyak orang. Ia merentangkan tangan dan dari tanah, akar-akar lumpur hidup menjalar, membelit kaki batik Madrim, menariknya masuk ke dalam tanah sebatas paha. Aryatada menyadari pertarungan fisik sia-sia, mengeluarkan jurus pamungkasnya, tusuk mata Bathara. Pedangnya bercahaya putih, menusuk langsung ke jantung Aryasena. Senjata sakti itu berhasil menembus pertahanan lumpur, menancap dalam di dada. Untuk pertama kalinya, Aryasena terduduk, lumpur hitam muncrat dari lukanya. Tapi sebelum Aryatada bisa bersorak, Aryasena mencabut pedang itu dari dadanya sendiri. Luka itu menutup dalam sekejap. Terima kasih, desis Aryasena. Kau telah mengingatkanku pada rasa sakit. Dengan kecepatan tak terbaca, ia menikamkan kembali pedang itu ke leher Aryatada, menancapkannya sampai menembus tengkuk. Pertarungan berubah menjadi pembantaian. Aryasena kini tak terbendung, merobek lengan Kebo Anabrang yang berusaha bangkit, lalu menghantamkan kepala patih itu ke tembok istana hingga pecah seperti semangka matang. Batik Madrim, separuh tubuhnya terperangkap tanah, menjerit ketakutan saat Aryasena mendekat. "Ilmu hitam, kau telah menjual jiwamu," teriaknya. Aryasena hanya mengangkat tangan dan lumpur dari tanah menyembur ke mulut Batik Madrim, memenuhi paru-parunya, menenggelamkannya dalam kuburan cair di tempat dia berdiri. Dengan ketenangan yang mengerikan, Aryasena berjalan di antara ketiga mayat patih sakti itu. Tubuhnya yang masih meneteskan lumpur hitam dan darah segar membayangi wajahnya yang telah kehilangan sisa-sisa kemanusiaan. Ia membungkuk, tangannya yang berlumuran menyentuh kepala Aryatada yang terpisah dari tubuhnya. Dengan gerakan mantap, ia melemparkan kepala itu ke arah balkon istana, tempat Lokahita dan Birawa berdiri. Kepala itu mendarat tepat di depan kaki mereka dengan suara berdebu. Mata Aryatada masih terbuka lebar dalam ekspresi terkejut abadi. Tak berhenti di situ, Aryasena melanjutkan ritual kekerasannya. Ia mencabut kepala Kebo Anabrang dari puing tembok yang hancur dan dengan ayunan kuat melayangkannya mengikuti kepala pertama. Kemudian dengan upaya ekstra, ia menarik tubuh Batik Madrim yang setengah terkubur dari tanah, memenggal kepala yang sudah biru akibat tenggelam dalam lumpur, melemparkannya sebagai yang terakhir. 3 kepala para patih terbaik kerajaan kini berserakan di balkon, membentuk segitiga kematian yang mengerikan. Yang mengejutkan adalah reaksi Lokahita dan Birawa. Mereka tak berteriak, tak juga menunjukkan wajah pucat ketakutan. Lokahita justru tersenyum tipis. Matanya menyala dengan cahaya aneh yang bukan berasal dari obor-obor istana. Sedangkan Birawa malah mendekati kepala-kepala itu, menatapnya dengan pandangan penilaian, seolah mengamati trofi yang kurang memuaskan. "Kau pikir ini akan membuat kami takut, saudara?" ucap Lokahita dengan suara dingin yang menembus malam. "Kami sudah memperhitungkan segalanya, bahkan kegagalan mereka." Tangannya yang halus mengusap-usap kalung emas di lehernya, dan dari dalam istana, bayangan-bayangan lain mulai bermunculan. Bayangan yang lebih tinggi, lebih gelap, dan memancarkan aura kegelapan yang bahkan lebih tua dari Rawa Sungsang. Aryasena berdiri tegak, menyadari bahwa ini baru permulaan. Dendamnya yang membara tiba-tiba terasa seperti anak panah yang melesat ke kegelapan yang lebih dalam. Kegelapan yang justru sedang menunggunya.